Gue nggak bisa mulai ritualnya kalau peti belum ditutup. Tutup mata guys. Timbun, Pak. Di malam harinya, dengan bantuan warga, mereka semua mulai melakukan ritual. Sebuah peti kayu yang cukup untuk mereka masuki. Satu persatu dari mereka mulai berbaring di sana. Kata Ute, nanti di sana mereka harus cari Maura. Di jarinya Keanu dililit tali supaya nanti kalau ada apa-apa tarik talinya. Dan Ute pun menyuruh ke para warga untuk mengubur mereka dengan segera. Ute nggak bisa melanjutkan ritual kalau mereka belum terkubur sempurna. Ute maafin gue, Teh. Timbun, Pak. Semuanya panik dan terus menggedor peti itu. Mereka bilang nggak bisa, nggak mau nerusin. Lalu Ute yang ngerasa iba, akhirnya ikut serta buat dikubur. Setelah peti tertimbun sempurna, Ute mulai membacakan mantra. Niat ingsun pati geni. Kakang kawah adi ari-ari. Nyawiji maring ngesaning Gusti Pangeran. Namun, meski mantra selesai dibaca, gak terjadi apa-apa. Justru mereka makin gak kuat karena pengap dan panas. Akhirnya, Keanu bilang ke Ute mau narik tali itu. Tapi Ute ngelarang. Keanu iseng nih narik talinya. Justru malah putus. Mereka semua panik gimana cara mereka bisa keluar dari sana. Ute nangis kejar sejadi-jadinya karena dia gak tahu harus gimana lagi. Para warga pun yang di atas juga gak denger kan karena talinya putus. Tapi sejenak, peti mereka tiba-tiba berguncang dengan dahsyatnya, yang ternyata itu adalah proses perpindahan alam. Mereka pun bisa keluar dari peti itu di sebuah tempat, ya katakanlah alam gaib. Lalu tiba-tiba ada 3 orang yang tengah lari ketakutan. Mereka adalah Poppy, Mickey, dan Sada yang masih terperangkap di alam gaib. Mereka terjebak di sana sejak tahun 2006 silam waktu Gunung Merapi meletus seperti di film Keramat 1. Makanya mereka masih ketakutan lari-larian bilang ada gempa bumi. Mereka semua pun akhirnya ngikutin 3 orang itu. Lalu Ute ngobrol sama mereka, entah apa yang dibicarakan. Kata Ute, mereka bertiga sekarang bakal ikut karena jadi tanggung jawab Ute. Ute dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Maura. Mereka melewati sebuah celah batu. Kata Ute, nanti mereka harus lewat situ dengan cara berjalan balik badan dengan kedua tangan memegangi batu di samping. Jangan sampai kaget kalau nanti bakal gelap gulita, padahal hari itu terlihat terang. Satu persatu dari mereka pun akhirnya melewatinya. Dan benar, setelah mereka masuk tiba-tiba kayak pindah alam jadi gelap. Mereka terus melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Ute. Setelahnya, tiba-tiba Ute jongkok dan dia bilang mereka harus dengar apa yang ada di sekelilingnya. Tapi saudara-saudara, justru Ute tiba-tiba kerasukan arwah nenek Pramudia Wardani. Dia adalah nenek penjaga hutan alam gaib itu yang dulu juga pernah merasuki Mickey saat di Keramat 1. Nenek Pramudia bilang bahwa ketika yang hidup diam, maka yang mati bicara. Putonipun Pramudia Wardani. Lalu dengan gelagat mengerikannya, Ute yang dirasuki nenek Pramudia menyuruh Umay untuk mencari temannya dan bilang supaya mendengarkan apa yang akan dia katakan. Dan ternyata temannya itu pocong guys. Umay dengan sedikit rasa takut mencoba mendekati si pocong dengan ditemani Acil. Perlahan-lahan Umay mendekatkan telinganya ke Ocong. Umay langsung ketakutan dan mundur. Dia bilang kalau pocong itu bilang samar-samar antara kuburan yang sudah meninggal atau kuburkan yang sudah meninggal. Dan di saat itu juga nenek Pramudia keluar dari tubuh Ute dan Ute jatuh pingsan. Sesaat kemudian Ute sadar dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tiba-tiba ngelihat mayat kucing hitam persis seperti yang mereka tabrak dulu saat mau ke Cirebon. Dan seketika mereka semua ngeh petunjuk apa yang dikatakan pocong tadi, yaitu kuburkan yang sudah meninggal. Ya sudah, terjadilah debat lagi antara Arla sama Umay. Karena Arla dulu ngotot kan buat nguburin, tapi Umay dengan gampangnya ngebuang mayat kucing itu di jalan. Alhasil Umay yang ngubur mayat kucing itu. Setelahnya Arla mau memastikan Umay beneran ngubur enggak. Justru dari kuburan kucing itu keluar tangan mayat yang ngasih petunjuk lagi ke mereka berupa sebuah kertas. Yang setelah dibuka sama Ute, ada tulisan dalam bahasa Jawa yang bilang kalau mereka harus mengikuti batu berbunyi. Setelah belusukan sebentar, akhirnya ketemu. Ternyata ada batu gede yang lagi dipukuli sama bapak-bapak bugil setengah.
Lalu mereka lewat satu per satu. Habis ngelewati itu batu, mereka malah ngelihat ada tentara Jepang yang memenggal kepala seorang pribumi. Teriak histeris terdengar dari mereka semua. Ute bilang suruh dengar apa yang dikatakan kepala terpenggal itu, dan kepala itu bilang kalau ada satu orang yang harus tinggal di situ. Langsung semua lari ketakutan. Ajil yang ada di belakang ketinggalan dan akhirnya dia mencar sendiri. Justru saat Ajil istirahat, tiba-tiba Maura nyamperin dia. Langsung Maura ngajak Ajil buat pergi. Tapi pas Ajil mau ambil kameranya dulu, justru Maura hilang, yang ada malah sosok hitam mengerikan mirip genderuwo. Di sisi lain, rombongan Ute dan yang lain juga kebingungan nyariin Ajil. Saat mereka juga istirahat sembari debat tipis-tipis, tiba-tiba aja tentara Jepang itu datang lagi dan langsung menjambak Jojo buat ditebas kepalanya. Tapi untungnya tentaranya letoy, nggak set. Malah justru Jojo dilepas lagi. Ya sudah, mereka semua pun lari. Setelahnya mereka ngelihat banyak sekali mayat yang digantung, dan ternyata di antara mayat-mayat itu adalah Suryani, si penari misterius yang mereka cari selama ini. Dan di sana juga ada Badriah, sosok tour guide misterius yang mereka temui saat awal ke Cirebon dulu. Apa jangan-jangan sebenarnya Badriah yang selama ini menemani mereka adalah hantu? Lalu Suryani dan kawan-kawan mulai menari. Belum juga sampai ngebor, mereka udahan narinya. Lalu Ute mendekati Suryani dan Ute dikasih sebuah pendungan, entah untuk mukul siapa. Setelahnya mereka capcus dari situ. Ute jelasin ke mereka kalau Suryani dan kawan-kawan itu dulunya memang benar diculik oleh tentara Jepang. Dan mereka berhasil kabur dari camp tentara Jepang. Tapi justru setelahnya mereka malah bundir alias bunuh diri bareng karena mereka malu sama masyarakat pernah jadi budak esek-esek tentara Jepang. Makanya sekarang hidup mereka masih nggak jelas ngegantung di alam lain. Nah, jadi kalian yang punya masalah berat jangan sampai bundir ya guys ya. Udah hidup di dunia nggak jelas, masa di alam lain nggak jelas juga. Dan ternyata pendungan itu bukan buat mukul orang, melainkan sebagai obor petunjuk untuk menemukan Maura. Tapi pas Maura ketemu, justru dia tengah jaipongan dengan mengenakan topeng. Ya, Maura sedang ada di alam bawah sadarnya karena pengaruh topeng itu. Langsung dicopot itu topeng sama si Ute, dan Maura pun sadar. Tapi tiba-tiba Maura pun ikut digantung di sana. Kata Ute itu bukan digantung, justru roh Maura sudah kembali ke alam dunia. Ya sudah, mereka semua kini mencari jalan untuk pulang. Akhirnya mereka sampai juga di gerbang untuk kembali ke alam nyata. Dengan sedikit takut, satu persatu dari mereka mulai terjun ke jurang itu. Namun anehnya Poppy, Miki, dan Sada nggak bisa kembali. Mereka terpental terus-menerus saat mencoba terjun ke jurang itu. Ute nangis kejer karena dia udah janji buat bawa mereka pulang. Tapi mau gimana lagi? Entah apa yang membuat mereka bertiga nggak bisa keluar dari alam gaib. Dengan terpaksa, Ute pun meninggalkan mereka di sana. Dan benar saja, mereka semua berhasil keluar dari peti kayu itu dan mereka sudah ditungguin oleh Mia, salah satu orang yang ada di Keramat 1 yang menanti kepulangan Miki, Poppy, dan Sada. Tapi Ute jelasin ke dia apa maksud perkataan hodamnya, yaitu 3 tiang boten wilujeng atau 3 orang gak selamat. Dan 3 orang yang dimaksud adalah Poppy, Miki, dan Sada. Ya sudah, mereka semua pun larut dalam tangis dan film selesai. Ternyata kita masih nge-vlog guys, lu kira gue mati kan? Coba dong ngomong ke sini. Kula badhe nyoder.